sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, saya pikir kemarin kita kuliah hanya 1 kali pertemuan ya, tapi ternyata ada pertemuan lain. Jadi kemarin memang saya buru-buru tuh yang di, kuliah terakhir, karena saya pikir, oh itu kuliah terakhir, oke. Sekarang saya coba membahas terkait dengan anemia megaloblastik ya, di mana anemia ini memang sering juga kita temukan pada anak-anak ya, terutama anak-anak yang ada kelainan kongenital. Ya. Kalau kita lihat di sini, asam folat pada dasarnya, ya. Jadi asam folat itu penting, makanya kenapa ibu-ibu hamil itu harus diberikan asam folat dan vitamin zat besi, ya. Karena, dia itu merupakan kalau kita ngelihat di sini gugus pteridin, ya, di mana di dalamnya ada atom nitrogen dan psoriasis aminobenzoasid serta asam glutamat, ya. Semuanya merupakan, eee, zat yang sangat penting terutama untuk, saraf persarafan ya. Di sini dikatakan tubuh tidak bisa mensintesis asam folat, struktur folat, sehingga harus masuk artinya esensial berarti ya. Dia ada berasal dari makanan yang termolabil, artinya tidak tahan oleh suhu, namun larut dalam air dan mudah rusak oleh pemanasan. Itulah makanya diberikannya zat besi dan asam folat secara langsung ya. Kalau yang mengandalkan dari makanan memang banyak kalau, eee, me apa, kalau rajin makanan-makanan yang mengandung, merah-merah ya biasanya, warna merah, daging, dan lain-lain. Nah, sering terjadi pada ibu menyusui karena ya tadi kebutuhannya meningkat 2 kali lipat dari kebutuhan pada umumnya. Di mana juga pada saat ibu hamil itu dia harus di dalam tubuhnya ada terjadi pembentukan janin. Definisi defisiensi asam folat jika kadarnya di bawah 3 nanogram. Tapi biasa kita nggak pernah ukur-ukur ya, terkait asam folat ini tidak umum. Kalau yang lain HB umum, trombosit umum, tapi kalau asam folat ini nggak umum. Tahu-tahu kita lihat, oh ada anak kelainan dengan kelainan susunan saraf pusat ya. Nah ini kalau dilihat makanan bisa ragi, ya tadi kalau saya bilang yang warna merah ya, hati, ginjal ya, kemudian juga sayuran-sayuran tertentu dalam hal ini adalah brokoli ya. Kemudian ini asupannya sebenarnya kalau kita rajin makan makanan seperti ini tidak membutuhkan dari luar. Hanya saja balik ibu hamil itu cenderung mual, heeh, nafsu makannya terutama pada bulan-bulan pertama kehamilan ya, triwulan pertama 1 sampai 3 bulan pertama tuh biasanya memang mulutnya tidak enak. Sehingga terjadi defisiensi asam folat pada hamil pertama, triwulan pertama kehamilan ya. Nah kemudian metabolismenya kalau kita lihat dia diabsorpsi di usus, di duodenum dan jejunum. Jadi diabsorpsinya semua di usus halus. Nanti baru dibawa ke hati dan sumsum tulang yang merupakan, daerah retikuloendotelial system di mana terjadi pembentukan maturisasi dari sel-sel darah ya. Kemudian, ternyata asam folat ini juga bisa dihidrolisis ya. Dia bisa direduksi menjadi 5-metil tetrahidrofolat. Nah, sel ini akan masuk ke dalam sel, didemetilasi dan dikonjugasi menjadi tetra. Dari metil tetrahidrofolat ini yang aktif biasanya. Metikobalamin yang kita minum ya, akan memberikan gugus metil kepada homosistein sehingga terbentuk asam aminometionin. Nah, ini yang dibentuk membutuhkan asam folatnya. Etiologinya defisiensi kenapa? Terutama tadi golongan ekonomi remah karena kalau melihat tadi makanan-makanannya cukup mahal ya untuk daging, terutama daging ya. Kemudian kalau ada alat malabsorpsi sehingga meskipun dia mampu tapi ada penyakit kondisis bisa mengalami defisiensi asam folat. Kemudian adanya peningkatan kebutuhan dan adanya obat-obatan tertentu yang mengurangi absorpsi asam folat itu sendiri ya. Terutama obat fenitoin, fenobarbital. Ini fenobarbital ya. Ini adalah obat-obat untuk
anak-anak dengan kejang, epilepsi. Jadi anak-anak epilepsi sering kita berikan asam folat karena ini, obat-obatan tertentu mempengaruhi penyerapannya, ya. Kemudian ada defisiensi juga. Nah ini defisiensinya, manifestasi klinisnya, abnormalitas pada sel-sel darah, ya. Jadi terutama pada inti dan sitoplasma, pada mieloid maupun eritroid. Kalau ngelihat mieloid eritroid yang terganggu, berarti kan cukup banyak komponen darah, ya. Tidak hanya sel-sel darah merah dalam hal ini eritrosit, tapi juga kemungkinan sel-sel darah lainnya karena komponen dari mieloid. Nah, gambaran tepinya khas menunjukkan makrositik dengan makroofalositosis dan ada hipersegmentasi neutrofil, ya. Ini bisa dilihat dengan pemeriksaan morfologi darah tepi, ya, dengan pewarnaan tentunya. Nanti dihitung. Nah, ini hipersegmentasi ini kenapa? Ternyata karena anemia, defisiensi dari asam folat ini. Nah, pansitopeni juga bisa ditemukan kalau kalian lihat komponennya eritrosit dan komponen dari leukosit, ya. Kemudian sumsum tulang kalau kita lakukan bone marrow function, kita akan melihat gambaran sumsum tulang yang hiperseluler dengan hiperplasia pada eritroid, ya. Nah, prekursor dari eritroid ini sangat besar, terutama yang disebut megaloblast, ya. Jadi kalau makanya disebut megaloblastik karena kita melihat adanya gambaran prekursor eritroid yang besar, maka disebut anemia megaloblastik. Dan kalau kita melihat MCV, MCH, MCHC, kita akan melihat adanya gambaran makrositik, ya, makrositik hipokrom jadinya. Kemudian, nah ini yang khas nih yang sering kita temukan adanya neural tube defect atau dikenal dengan NTD. Jadi anak-anak dengan neural tube defect ini kelainan bawaan di mana terjadi kegagalan penutupan lempeng saraf neural plate pada minggu ketiga atau keempat. Sehingga sering terjadi spina bifida, kemudian sering terjadi encephalomalacia, ya. Ini kelainannya diakibatkan oleh gangguan metabolisme dari homosistein yang tadi metikobalamin memberikan homosisteinnya sehingga akan meningkat jumlahnya di dalam darah pada ibu hamil. Ya, jadi gangguannya dari metabolisme homosisteinnya. Tadi kalau kita lihat dari metikobalamin, ya. Nah, gejalanya anencefalus, tidak ada kepala, meningokel, ya, kemudian adanya benjolan di daerah bagian tengah depan atau bagian tengah belakang, ya, dari meningen yang tidak bisa menutup dan juga encephalokel tidak menutup, baik di daerah meningen maupun encefal tidak ada penutupan daripada lempeng saraf di daerah tersebut, ya. Nah, ini adalah kelainan yang disebut neural tube defect, ya. Encephalus, meningokel, encephalokel, seminal bifida, dan hidrocephalus. Jadi kelainan-kelainannya biasanya di susunan saraf pusat. Maka hati-hati bagi yang ibu hamil harus memperhatikan pemberian asam folatnya, ya. Kalau makannya bagus, ini bagus sih biasanya bagus, nggak ada masalah, ya. Nih kalau dilihat selain defisiensi kelainan neural tube defect, kita juga melihat ada hiperhomosisteinemia. Kalau tadi kita lihat metionin salah satu dari asam amino esensial yang di dalam tubuh akan dikonversi menjadi adenosil metionin oleh enzim metionin adenotransferase. Ya, kalau ngelihat di sini dia akan melepas gugus metilnya menjadi adensol homosistein yang dihidrosis menjadi homosistein. Homosistein ini sebenarnya, ya, kalau melihat tadi neural tube defect, ya, gangguan metabolisme dari homosistein. Apabila terjadi defisiensi asam folat, maka proses metilasi kembali terganggu sehingga homosistein yang tadi tidak bisa diubah menjadi metionin. Yang akhirnya terjadi peningkatan homosistein
yang berisiko menjadi peningkatan neurotubal defect tadi dan penyakit kardiovaskular. Ternyata kalau melihat di sini bukan hanya kelainan pada saraf, tapi juga bisa pada kelainan pada kardiovaskular. Jadi sangat penting memberikan asam folat pada ibu-ibu hamil ya, maupun pada anak-anak yang menggunakan obat-obatan phenytoin maupun phenobarbital dalam dosis yang gejala klinisnya salah satunya glositis ya. Lidahnya pucat dan licin, artinya tidak tampak papil-papil lidahnya ya. Kemudian kita juga bisa menemukan stomatitis angularis ya. Jadi di ujung-ujung bibir sering terjadi sariawan yang enggak sembuh-sembuh. Itu juga bisa salah satu defisiensi asam folat, tanda dari defisiensi asam folat. Kemudian penyebab diare, anoreksia, ikterus, sterilitas, neuropati perifer, pigmentasi pada kulit, itu merupakan gejala-gejala klinis yang sering kita temukan. Tapi yang paling ditakutkan tadi, NTD. Ya. Diagnosisnya tentu sama, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan asam folat serum. Tapi balik lagi, jarang kita gunakan atau lakukan pemeriksaan ini karena agak susah ya, tidak semua rumah sakit besar yang memiliki pemeriksaan asam folat ini, kecuali rumah sakit pendidikan maupun laboratorium-laboratorium yang besar. Kemudian kalau kita perhatikan diagnosis bandingnya, di samping asam folat diperlukan vitamin B12 tadi ya, metikobalamin untuk pematangan akhir dari sel darah merah. Karena anemia megaloblastik bisa juga disebabkan kekurangan vitamin B12. Tapi defisiensi vitamin B12 ini bisa menyebabkan gejala non-hematopoietik. Kalau gejala hematopoietiknya adalah anemia megaloblastik ya. Tapi kalau non-hematologinya biasanya ada parestesia agabaal di daerah ekstremitas. Ini makanya kenapa ibu-ibu atau nenek-nenek ya yang suka bilang aduh suka mati rasa nih, suka agabaal ya. Disebabkan karena salah satunya defisiensi dari vitamin B12 ini. Yaitu salah satu lainnya adalah penurunan fungsi ingatan dan penglihatan, demensia dan lain-lain ya. Makanya sering kalau geriatri nih, pasien-pasien geriatri aja berobat ke penyakit dalam, pasti dikasih asam folat, pasti dikasih vitamin B12, obatnya numpuk tuh. Banyak, kadang diminum, kadang enggak. Karena keluhannya juga banyak, terutama keluhan ke arah tadi, defisiensi asam folat dan gejala-gejala yang defisiensi vitamin B12. Ya. Mungkin ini saja terkait dengan anemia megaloblastik, dalam hal ini terkait defisiensi asam folat, dan sangat penting juga vitamin B12 karena itu saling berkaitan ya. Ditambah tentunya kemarin kita sudah belajar dengan zat besi ya. Enggak banyak yang kita berikan biasanya ya ini 0,5 biasanya kalau saya pada pasien-pasien dengan pemberian phenytoin secara lama ya, terutama pasien-pasien epilepsi dia membutuhkan obat sepanjang 2 tahun setelah kejang ya. Kalau sudah 2 tahun setelah bebas kejang, 2 tahun bebas kejang, kita boleh hentikan bertahap, diturunkan secara bertahap. Ya. Ini anemia megaloblastik. Kemudian saya tutup dulu. Selanjutnya anemia aplastik mungkin ya saya ingatkan kembali. Jadi kalau dilihat kemarin kegagalan sumsum tulang ya, kemarin sudah diingatkan ada. Nah, bedanya dengan leukemia, anemia aplastik ini biasanya tidak disertai hepanosplenomegali atau limfadenopati. Ya, kalau adik-adik belajar pemeriksaan fisik kemarin bahwa
tidak ada pembesaran pada hepar ya. Kita tahu hepar itu kalau misalnya membesar dia akan turun dari daerah diafragma, turun ke bawah bisa teraba ya. Kenapa bisa terjadi hepatosplenomegali maupun limfadenopati? Kalau kemarin ingat bahwa terjadi ekstra ekstrameduler ya, jadi ekstravasasi. Jadi dia terjadi ekspansi ekstrameduler. Sel-sel kankernya keluar dari sistem hematopoietik ya. Kalau di tulang dia akan bikin pegel-pegel tulangnya ya. Kayak tulang sakit tulang, tulang-tulangnya kayak orang pegel-pegel kena artritis atau artragia. Tapi kalau di hepar dia bisa menyebabkan pembesaran. Jadi kalau ditanya keganasan yang tidak menimbulkan pembesaran organ, ya ini anemia aplastik, keganasan darah tanpa disertai pembesaran organ. Dalam hal ini hepar, limpa maupun kelenjar getah bening. Ini dia anemia aplastik. Ya, harus dibedakan. Yang lain-lainnya membesar hepatosplenomegali. Kalau yang ini aja, ya. Jadi kalau dilihat jaringan hemopoietiknya berkurang, ya aktivitas sumsum tulang. Jadi kan dia pasti di sumsum tulang sehingga terjadi pembentukan sel-sel darah matur yang berkurang ya. Karena tadi pendesakan. Nah, kalau sistem eritropoiesis anemia, mieloid leukopenia ya, tambah trombositopenia megal. Kemudian ini tadi udah ya, agranulositosis, kerusakan pada jadi kita lihat bisa ngikutin Eropa, bisa ngikutin Amerika ya. Jadi setiap center RSTM sama Darmais beda, sama Airlangga atau Universitas Sutomo, Rumah Sakit Sutomo beda. Masing-masing mempunyai protokol sendiri yang diadopsi dari tadi kedua center Eropa Amerika. Kemudian pada anemia aplastik ini terjadi kerusakan pada sel induknya ya, sel induk dalam hal ini tentu eritroblasnya, sistem eritropoiesisnya ya. Kemudian di mana dia tidak bisa memberikan kesempatan sel induk atau progenitor untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi sel-sel awalnya, sel-sel asal tidak bisa berkembang dengan baik, baik secara jumlah maupun fungsinya. Ya, kenapa? Karena toksisitas langsung terhadap sel-sel progenitor tersebut, ya. Atau bisa juga selain toksisitas langsung yang disebabkan dalam hal ini radiasi maupun kemoterapi, tapi bisa juga karena sel-sel stroma, ya, jaringan-jaringan ikat daripada sel-sel progenitor tersebut mengalami defisiensi sel. Ya. Biasanya sih memang kita hubungkan dengan imunologi. Ya. Yang dimana sering tercetus di pemicunya adalah infeksi virus. Ya, infeksi virus yang menyebabkan adanya proses kelainan imunologi di mana terjadi hiper ya, yang mestinya ada sel T helper, kalau kita tahu sel T supresi yang mensupresi, ada juga sel T regulator, helper dan regulator. Ini sel T regulatornya tidak berfungsi dengan baik sehingga terjadi perkembangan imunologik yang mengarah ke arah anemia aplastik ya. Dengan pencetusnya ini infeksi virus maupun zat-zat kimia. Kalau kita lihat ini sel-sel yang dari awal ya, stem cell dari progenitor, dari sel neurinoal, kemudian berubah ya. Nah ini kalau kita lihat dari menjadi sel T, yang ini menjadi sel blasia mieloid ya. Kemudian yang ini progenitor untuk eritrosit, yang ini untuk sel-sel leukosit, yang terakhir ya,
nih yang untuk nggak ada ya, untuk megakaryositnya nggak ada. Kemudian nih kalau kita lihat sel-sel matang ya. Ini kalau kita ngelihat yang ini terjadi kelainannya, dia tidak bisa matang menjadi seperti ini, tapi tidak matang juga, tapi dia dalam hal ini tidak banyak, tapi tidak matang. Jadi bisa terjadi gangguan pada jumlahnya maupun gangguan pada fungsinya. Ini kalau dilihat hematopoiesis normal memang terjadi di sumsum tulang, ya. Kemudian ada interaksi antara progenitor yang tadi sel-sel sebelah kiri dengan lingkungannya. Nah, lingkungan di sumsum tulang ini apa, mendukung atau tidak? Kalau ada zat-zat kemoterapi, kalau ada infeksi virus yang bisa menyebar secara sistemik, kalau ada radiasi yang bisa masuk ke dalam sumsum tulang, maka dia akan berubah menjadi sel-sel yang tidak matang, tidak bisa dewasa. Ini kalau melihat dari sini membutuhkan faktor pertumbuhan hematopoietik ya, tentunya untuk bisa berkembang dengan baik. Anemia aplastik dapat terjadi secara heterogen melalui beberapa mekanisme kerusakan pada lingkungannya maupun gangguan produksi dan fungsi ya. Dan kerusakan sistem tulang biasanya, nah balik lagi, semua pakai secara imunologis, di mana limfosit T regulator. Nah, di dalamnya ada yang disebut limfosit T sitotoksik aktif yang memegang peranan dalam kerusakan jaringan sumsum tulang melalui pelepasan interferon dan tumor nekrosis faktor. Kalau kita lihat sebenarnya interferon dan tumor nekrosis faktor ini sebenarnya penting ya, tapi biasanya dia menghancurkan memang sel-sel asing ya, benda-benda asing, sel-sel yang berasal dari luar ya, tapi dalam hal ini dia malah menghancurkan dalam hal ini sel-sel progenitor daripada sel-sel darah. Kemudian kerusakan pada tadi sudah ya, jumlah atau fungsinya menurun. Kemudian lingkungannya tidak mendukung, baik mikrovaskulernya maupun faktor humoral yang tadi ya, tumor nekrosis faktor, kemudian maupun ada penghambat dari pertumbuhan sel. Nah ini salah satu lainnya ada interleukin 2 mengawal terjadinya ekspansi poliklonal daripada sel T ya, dalam hal ini sel T sitoksosis. Jadi kalau ada sel T regulator yang benar selalu seimbang antara helper dengan sitotoksik ya. Keseimbangan di dalam mikro environment sumsum tulang itu terjaga. Kemudian kalau ngelihat di sini juga ada terjadinya apoptosis sel ya. Kemudian interferon gamma menghambat transkripsi gen di dalam sel darah tentunya, juga menginduksi pembentukan nitrit oksigen. Nah kan kalau nitrit oksigen sintase, nitrit oxide sintase, kemudian nitrit oxide juga mungkin menyebabkan efek toksik. Sebenarnya kalau nitrit oxide ini yang normal, nggak banyak, biasa, nggak ada masalah ya. Balik lagi tadi harus ada regulasi daripada sel-sel darah dan sel-sel imun yang dalam hal ini tentu terkait dengan kemampuan dari fungsi sel limfosit T itu sendiri ya. Nah ini ada yang primer ya, seringnya yang ini penyebabnya nggak diketahui, pokoknya tiba-tiba ada keganasan. Kemudian biasanya tentunya harus ada pencetusnya dulu ya. Kalau keganasan lingkungannya tidak mendukung, dia punya genetik, kemudian lingkungan tidak mendukung, baru dia muncul ya. Entah kelelahan katanya, entah karena minum infeksi tertentu ya. Yang sekunder biasanya ini. Obat-obatan yang bisa mendepresi sumsum tulang ya, bisa paling sering gugus itu hidrokarbon, benzin, tergantung dari lama dan dosis. Yaitu jadi dikaitkan dengan kalau dulu kamper katanya ya, pemberian kamper yang waktu dulu sering menyebabkan kapur barus, sering menyebabkan karena dia termasuk gugus
hidrokarbon ya. Tapi kalau sebentar ya enggak. Tapi kalau lama kan orang zaman dulu mah batik juga ya. Batik-batik itu kan juga zat-zat kimia. Kemudian orang-orang zaman dulu kan memang kalau menyimpan supaya tidak kena ngengat ya, batik-batik tidak rusak, mereka menggunakan kamper salah satunya. Itu merupakan salah satu diduga bisa menyebabkan terjadinya kelainan darah. Kemudian ya ini radiasi, ya infeksi, dan tadi ada kelainan. Dalam hal ini kalau dikatakan ada namanya sindrom Fanconi yang dikaitkan dengan keganasan darah. Karena gejala klinisnya anemia aplastik, berarti ya dia ada gangguan pada eritrosit ya yang ditandai dengan anemia. Ada gangguan pada granulositopeni yang ditandai dengan leukopenia. Ditandai juga dengan trombositopeni yang bisa menyebabkan perdarahan. Kemarin sudah ingat bahwa kalau misalnya di bawah 50 bisa spontan. Tapi kalau di bawah 20 lebih berat lagi. Bisa perdarahan otak maupun saluran cerna. Yang khas pada anemia aplastik ini tidak ada pembesaran limpa maupun kelenjar getah bening maupun hepar. Ya. Dari darah tepi, kalau 2 bisitopenia. Kalau 3 komponen pansitopenia. Kalau kita melihat di darah tepi, didapatkan anemianya normositik normokrom. Berarti MCV, MCH, MCHC-nya normal ya jumlahnya. Tapi kita bisa lihat retikulosit karena ini kan menggambarkan darah merah ya. Retikulositnya rendah. Halo, suara saya jelas nggak? Halo? Jelas dok. Oh jelas. Saya Oke. Nah, kalau semua kelainan darah, leukemia maupun itu harus dilakukan bone marrow-nya. Keluar dari pabrik kan banyak penyebabnya. Tentu keluarnya juga tidak produksi. Nah, dalam hal ini darah tepi adalah di perifer, di luar dari pabrik. Nah, kita harus pastiin dulu pabriknya produksi enggak. Ternyata kalau dilihat di sini pabriknya memang tidak produksi, ya. Seperti tadi dikatakan stroma sel. Stroma sel jaringan-jaringannya hiposeluler, enggak ada selnya, aplasia. Jadi jaringan ikat jarang semua, ya. Kemudian sel-sel limfoid dan retikulum relatif banyak, malah jaringan lemaknya yang lebih banyak dibanding sel-sel darah, ya. Kemudian kalau dilihat di sini HbF meningkat, Hb fetus ya. Ini Hb muda berarti ya. Jadi sel-sel darah muda karena normalnya kan harus Hba yang meningkat ya. Kemudian base serumnya juga meningkat. Karena nggak ada yang mengikat. Ya. Bedanya diagnosis bandingnya ini ITP atau ATP ya. Nah, kalau ITP ini kan kita tahu trombositopeni saja. Darahnya normal, eritrositnya Hb-nya normal, leukositnya normal, hanya trombositopeni saja. Ya, demikian juga ATP. Tapi kalau leukemia bisa bisitopenia, bisa pansitopenia, leukemia, ya. Hanya jadi kita akan berpikir kalau pasien anemia aplastik hanya 2 ya penyebab diagnosis bandingnya. ITP maupun leukemia. Itu sama-sama. Ini kadang-kadang kita pikirkan anemia aplastik, tahu-tahu dia jadinya leukemia. Awalnya kita menemukan ITP, tahu-tahu jadi leukemia. Awalnya kita menemukan ITP, tahu-tahu jadi anemia aplastik. Jadi selalu pikirkan ketiga ini setiap menemukan bisitopenia. Bisitopenia apakah itu anemia dengan leukopenia maupun leukopenia dengan trombositopenia, ya. Karena bisa dia merupakan leukemik pansitopenia. Jadi belum kelihatan sel-sel leukemianya, ya.
Nah, satu lagi yang retikulosis ya, karena retikulosis ini menunjukkan adanya sel pertumbuhan atau bagian dari perkembangan dari sel-sel darah. Prinsip pengobatannya namanya anemia aplastik, ya penyebabnya idiopatik. Kemudian kita hindarin faktor-faktor pencetus, radiasi, kemoterapi, kemudian yang tadi yang dikatakan mecin ya, obat-obat yang bisa merangsang keganasan. Nah, kemudian yang tentu kita harus mencegah infeksi karena tadi mudah terinfeksi, makanya pasien-pasien dengan leukopenia biasanya kita isolasi. Bukan dia yang menyebabkan menularkan orang lain, tapi biasanya kan dia karena akan menyebarkan ke orang lain diisolasi. Nah, pada pasien-pasien keganasan enggak. Dianya justru kita hindari dari orang-orang sekitarnya, takut terinfeksi dari sekitarnya. Karena pada leukemia, anemia aplastik maupun leukemia ketika terjadi leukopenia, leukosit di bawah 1000 apalagi ya, atau leukosit di bawah 3000 terutama, itu akan menurunkan sel-sel imunologi yang kita tahu ada sel-sel neutrofil ya, sel limfosit, neutrofil batang, B segmen, itu adalah komponen daripada sel-sel darah putih yang berfungsi untuk sebagai makrofag ya. Dia merupakan sel-sel imun yang non spesifik ya untuk semuanya. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana kita memberikan stimulasi pada sumsum tulang yang mengalami depresi sumsum tulang, biasanya kita memberikan hormon androgen, baik testosteron maupun oksimetolon untuk meningkatkan sistem hematopoietik yang di sumsum tulang ya. Biasa kita berikan ini. Tapi tentu sebelum diberikan ini pastikan dulu bahwa memang sesuai penyebabnya adalah hal tersebut. Kemudian seandainya nih pasiennya mengalami anemia. Kalau dia mengalami anemia 8 biasanya masih nggak diapa-apain. Masih bisa, 8 itu masih bisa menjaga kestabilan daripada kardiopulmonal ya. Jadi oksigennya masih bagus biasanya, jantungnya, pompa darahnya juga masih bagus, memompanya masih cukup baik. Tapi kalau sudah sampai 6 atau di bawah 6, nah itu biasanya sudah terjadi gangguan pada kardiopulmonal ya. Makanya pada kasus-kasus HB di bawah 6 itu kita wajib memberikan transfusi darah. Tapi kalau 8 atau 9 anteng-anteng aja, nggak ada keperluan apa-apa, tidak ada penyakit berat, tidak ada perdarahan, kita nggak lakukan transfusi ya. Ini kalau melihat di sini tata laksana pada anemia aplastik, berarti kalau eritrositnya kurang, kita memberikan PRC ya. Kalau trombositnya kurang, kita memberikan suspensi trombosit. Kalau misalnya leukositnya yang kurang, kita memberikan granulosit ya. Ini sudah ada obat-obatnya ya, tidak harus transfusi lagi. Sudah ada, kecuali ya memang mahal harganya ya, kadang-kadang karena mahal ya nggak sanggup, jadi kita memberikan komponen trombosit maupun PRC ya. Nah, ini rumus pemberian transfusi darah, kalau adik-adik harus hafal ya ini mah ya. Jadi kalau HB-nya yang diharapkan 12, HB pasiennya 8, berarti 12 kurang 8. Kemudian dikali berat badan pasien, dikali 4 ya. Ini merupakan suatu konstanta yang sudah ditetapkan terkait untuk penghitungan kebutuhan darah ya. Demikian juga transfusi trombosit. Itu kalau dilihat di sini berat badan dikali 1/13. Per 13 dari mana ini ya? Dianggap dia merupakan 1/13 dari komponen darah ya yang ada di dalam tubuh kita dikali 0,3 kan sepertiganya darah. Baru kita dapat komponen trombosit. Granulosit ya, ini seperti ini. Jadi sekarang ada yang komponen granulosit neonatus ya. Tapi ini hanya di pusat-pusat tertentu penyediaannya. Kemudian kalau whole blood
mengandung eritrosit, dalam hal ini PRC, dan mengandung plasma, mengandung faktor-faktor pembekuan darah. Kalau kita ingat faktor-faktor pembekuan darah salah satunya adalah faktor 8, faktor 9, intrinsik maupun ekstrinsik. Ya, itu ada semua di dalam whole blood ini. Makanya kalau dibandingkan dengan PRC, whole blood itu dikalinya 6 kalinya, bukan 3 atau 4 kalinya. Ya, kalau PRC 4 kalinya. Ya, kalau whole blood itu 6 kali kita ini. Karena memang isinya buat seluruh komponen darah. Biasanya kita berikan whole blood jika perdarahannya sangat aktif, kemudian terjadi perburukan pasien, kita sering berikan whole blood, terutama pada kasus-kasus perdarahan ya. Kalau non perdarahan biasanya hanya PRC saja. Ya. Kemudian FFP, fresh frozen plasma. Sel-sel darah putih kita jika sel darah merah yang ada itu dilakukan pemisahan, ada yang menjadi PRC, ada yang menjadi TC, ada yang menjadi FFP ya. Nah, kalau kita melihat ini faktor 9, yang ini kriopresivitas faktor 8. Nah, ini kalau dilihat sebenarnya sudah cukup lengkap ya untuk kasus-kasus dengan kelainan darah. Ya. Ini transplantasi sumsum tulang. Banyak yang faktor yang menentukan keberhasilan dari transplantasi sumsum tulang ini. Jadi kalau dilihat dari 103.300, angka kesintasan 5 tahun meningkat ya. Jadi bisa bertahan hidup sampai 5 tahun cukup meningkat. Kemudian yang paling ditakutkan adalah terjadinya graft versus host disease ya. Jadi tubuhnya tidak bisa menerima atau menolak graft yang diberikan ya. Biasanya ini yang paling dikhawatirkan terjadi pneumonia interstisial. Kalau sudah terjadi pneumonia, maka otomatis akan merangsang timbulnya penolakan jaringan. Ya. Dan ditambah lagi sulit mencari donor ya, memang agak susah ya mencari donor untuk sumsum tulang ya. Nah, sekarang ini sedang dikembangkan stem cell ya, salah satunya untuk keganasan darah. Nah, yang paling mudah ya karena kita tahu patofisiologinya dari respon imun yang tidak normal atau respon imun yang terlalu berlebihan, maka tentu kita memberikan supresi sistem imun yang dalam hal ini kortikoid ya, glukokortikoid atau kortisol ya. Kemudian kalau misalnya terjadi splenektomi, di mana dengan semakin adanya spleen yang membesar, dia tidak hanya menambah kerusakan ya daripada sel-sel darah karena dibuangnya di limpa. Nah, dengan adanya kita melakukan splenektomi diharapkan tadi sel-sel T sistotoksik yang sel-sel T regulator yang tidak berperan dengan baik, sel sitosoksis yang sangat dominan itu jadi tidak terkendalikan itu ya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk anemia aplastik ya. Ini obat kortikosteroid bisa juga memberikan anti limfosit globulin atau anti thymocyte globulin ya. Yang paling sering kita pakai masih siklosporin, murah meriah, sama kortikosteroid. Kalau ini agak mahal ya. Ini yang paling sering kita pakai siklosporin dulu biasanya di rumah sakit daerah ya. Baru nanti kalau nggak mempan kita rujuk ke pusat-pusat pendidikan ya. Selanjutnya kita ke saya. Ada pertanyaan sampai sini?
biasanya bentuknya atau ada infeksi yang menyebabkan penghancuran apoptosis dalam hal ini, ya. Bisa juga ada sel darah merah dari donor. Donor kan biasanya donor darah kan bagus-bagus tuh sel darah merahnya diberikan kepada penderita. Nah, sel darah merahnya tentu usianya menjadi normal. Beda halnya kalau sel darah merah penderita diberikan ke orang normal. Misalnya ya kesalahan lah dalam proses Assalamualaikum, Dok. pemberian. Maaf, Ya, Dok, tadi tidak berjalan, Dok. slide-nya, Iya, Dok. slide-nya di tempat kamu yang mana? Saya masih di depan, Dok, anemia hemolitik. Oh, berarti gangguan sinyal, bentar. Iya, Dok. Ini udah ada? Sudah, Dok. Oke, saya coba nggak berubah. Ini udah kelihatan? Terlihat, Dok. Klasifikasi judulnya. Ya, betul, Dok. Ya, oke. Ya, jadi bisa seperti ini. Misalnya karena sesuatu hal ya terjadi orang yang menderita penyakit tertentu jadikan donor kepada orang normal. Nah, malah umurnya jadi memendek ya. Jadi memang bisa dipengaruhi hal-hal seperti itu, tapi ya tentu jarang lah. Biasanya kan PMI cukup ketat untuk saat ini ya, untuk mereka yang mau mendonor. Nah, kemudian kalau kita lihat kelainan intrinsik itu bisa dari membran selnya, ya, bisa juga hemoglobinopati, hemoglobinnya dari faktor hemoglobinnya, bisa juga karena defisiensi enzim, ya. Yang paling sering kan G6PD, ya, terutama pada anak sehingga anaknya jadi kuning. Kok anak saya baru berumur 1 hari, baru lahir udah kuning. Nah, jangan-jangan defisiensi enzim G6PD yang sering menyebabkan kuning di awal kelahiran. Ini berubah? Slide-nya? Berubah ya? Slide-nya berubah nggak? Menjawab, iya dok, berubah dok. Oke. Nah, kelainan selain membran sel, bentuknya ya, ini kalau ngelihat bentuk-bentuk. Jadi kalau adik-adik melihat red weight cell, RDW ya, kalau kan ada MCV, MCHC, MCH, RDW. Nah, ini RDW itu melihat keanekaragaman bentuk dan warna daripada sel-sel darah. Jadi kalau kita melihat RDW-nya tinggi, biasanya bentuk sel darahnya macam-macam tuh. Ada yang bentuk sfero, ada yang bentuk ovalo, ada elip, ada akantositosis ya. Berarti beraneka ragam. Nah, kalau sel-sel darahnya seperti ini berarti anemia hemolitik biasanya. RDW-nya naik. Kalau nggak salah RDW itu 14 ya. Kemudian hemoglobinopati. Ya, hemoglobin terkait dengan hemoglobin. Kita tahu sel-sel darah salah satunya terikat dalam hemoglobin ya yang berikatan langsung dengan oksigen. Sangat penting untuk mengikat oksigen. Ini hemoglobinnya hemoglobinopati. Ya ada kelainan lah istilahnya abnormal. Yang paling sering memang adalah talasemi. Ya, kelainan pada hemoglobinnya. Kemudian bisa juga tadi defisiensi G6PD. Ya, bisa juga ini enzim yang lain. Nah, kalau tadi intrinsik pada badan selnya, yang ini di ekstrakorpuskuler, ya di luar daripada selnya, ya yang tadi salah satunya, ya dari luar pengaruhnya. Anemia hemolitik imun, ya kita tahu ada isoimun, ya berarti sama ya. Kalau isoimun nggak ada kelainan apa-apa, kita menyebutnya ada kelainan pada reaksi transfusi darah, ya. Atau penyakit hemolitik bayi pada lahir, di mana terjadi perbedaan golongan darah antara ibu dengan anaknya. Ibunya golongan darahnya O, anaknya kayak bapaknya B, ya. Nah, biasanya golongan darah si anak ngikutin yang mana nih? Kalau ikutin ibu, biasanya tidak dihancurkan, tidak mudah dihancurkan.
Tapi ketika si anak mengikuti golongan darah ayahnya misalnya menjadi B, maka bagi si anak darah ibu yang saat ini masuk di dalam tubuh anak kan pada saat lahir membutuhkan waktu sekitar 2 minggu lah atau minimal 1 minggu untuk mengeluarkan darah-darah ibu dari tubuh bayi ya. Kalau dalam kandungan 9 bulan memang masih darah ibu yang dominan, si bayi belum membentuk. Kalaupun membentuk ya belum dikeluarin. Jadi masih dominan darah ibu. Tapi ketika lahir, sistem eritropoiesis bayi itu udah tahu bahwa harus diambil alih oleh dia dan darah ibu yang ada harus dikeluarkan ya. Salah satunya dipecahkan oleh sel-sel darah bayi. Jadi sel darah bayi yang awal-awal memang umurnya pendek ditambah sel darah ibu yang dihancurkan oleh darah bayi yang sudah membentuk darahnya sendiri. Nah, yang paling mana banyak juga mereka yang resusnya negatif, resusnya positif ya. Nah, resus negatif sama resus positif, kita kan banyaknya positif ya. Mereka banyaknya juga ada yang negatif. Nah, ini yang bahaya. Biasanya pada kehamilan pertama bisa menimbulkan kematian. Karena baru dalam kandungan aja udah ditolak sama si bayi ya. Jadi terjadilah abortus. Darah ibunya resusnya negatif, si bayinya ternyata ngikutin ayahnya positif gitu. Ya, belum terbentuk udah lahir abortus bisa ya. Atau setelah lahir meninggal bisa juga ya. Nah, ini isoimun. Artinya penyakit yang enggak ada masalah apa-apa sih di dalam tubuhnya. Imunnya juga enggak berlebihan, juga enggak kekurangan. Nah, yang satunya lagi autoimun. Berlebihan nih imunnya. Si tubuh salah mengenal. Kalau ini kan mengenal. Cuma memang kebetulan terjadi perbedaan golongan darah. Kalau yang ini memang sel-sel tubuh kita nggak ngerti bahwa itu sel darah kita gitu. Dia salah kenal. Kan kalau kita tahu pematangan sel-sel imun tuh salah satunya di limpa ya. Dia keluar limpa tapi nggak pinter gitu loh, nggak bisa membedakan ini sel tubuhnya dia dengan sel tubuh benda asing gitu ya. Seringnya memang penyebabnya idiopatik ya, bisa juga obat-obatan ya. Tapi yang paling sering ini sih kalau untuk di anak ya, perbedaan golongan darah ibu dan bayi, ABO maupun RH resus ya. Dan pada saat transfusi darah kadang-kadang kita memberikan darah cuci. Misalnya gini, ini diberikan sel darah merah PRC. Tahu-tahu pas lagi ditransfusi, dok pada saat transfusi menggigil pasiennya. Ya sudah, biasanya kalau menggigil kan demam tuh. Bisa kita kasih obat-obat premedikasi. Ya. Kemudian ternyata pas diberikan lagi masih terjadi reaksi transfusi lagi, menggigilnya lebih kencang lagi, lebih hebat lagi. Nah, padahal golongan darah sudah sesuai. Sama-sama misalnya golongan B, donornya juga golongan B. Nah, biasanya pada kasus-kasus seperti ini kita minta PRC, transfusi PRC, tapi yang PRC cuci, yang di wash, ya. Artinya lebih permukaan selnya lebih dibersihkan lagi, sehingga ketika masuk ke dalam tubuh resipiennya bisa diterima, ya, seperti itu. Jadi ada 2 macam PRC, ada PRC biasa, ada PRC cuci. Yang PRC cuci emang agak mahal dan jarang, ya. Nah, kemudian ini anemia hemolitik. Kalau tadi kan anemia hemolitik karena kelainan imunologi ya. Kalau yang ini non imunologi memang terkait dengan infeksi yang paling sering malaria ya. Jadi ada parasit malaria menempel di sel darah. Sel darahnya menjadi gangguan pembentukan sel darah merah. Ya ada skizon maupun ada tropozoid dan lain-lain. Sehingga umur sel darah merahnya pendek. Jadilah sel darah merahnya hancur, tidak sampai usia 120 hari hancur, banyak yang hancur, dikeluarkan, masuk mengalami metabolisme bilirubin. Bilirubinnya di dalam darah meningkat. Ya. Kemudian pada kasus-kasus hiperspenisme bisa, ya bisa juga. Kemudian kejadiannya tentu anemia hemolitik yang paling sering adalah herediter.
yang intrinsik ya, yang terkait hemoglobin pati ya. Terus kalau melihat daripada penghancurannya bisa di sirkulasi, bisa juga di intravaskuler, bisa juga di ekstravaskuler. Kalau ekstravaskuler tentunya yang paling banyak ada di limpa. Makanya tadi kalau terjadi hipersfenisme, biasanya itu narik tuh, semua ditarik, pecahin di sini aja, pecahin di sini aja. Nah, karena dia merupakan suatu tempat untuk pemecahan sel darah, ya karena dia salah satu penyebabnya yang bisa menyebabkan penurunan jumlah sel-sel darah eritrosit maupun komponen granulosit maupun trombosit, ya udah kita ambil ya, kita lakukan splenektomi. Kemudian gejala klinis hemolitik ada yang berdasarkan tentu prosesnya. Kalau kerusakannya di eritrosit ya, kita akan melihat adanya fragmentasi ya. Jadi kalau kita lihat kerusakan di eritrosit akan terjadi fragmentasi dan kontraksi dari sel-sel darah ya. Tentunya akan meningkatkan aktivitas reticular endothelial system ya untuk memproduksi kembali. Kemudian bisa juga katabolisme ya. Katabolisme dari hemoglobin itu meningkat ya. Nah, ini kalau katabolisme penghancuran dari hemoglobin meningkat, tentu kita akan melihat hiperbilirubinnya sehingga akan menyebabkan ikterus ya. Nah, ini yang paling sering hemoglobinuria keluar hemoglobinnya. Nah, khasnya dari hemoglobin uria ini tuh methemoglobin ini darahnya hitam kayak aspal ya. Dan baunya pekat sekali, bukan kayak bau urin kalau hemoglobin uria ini ya. Pada kasus geriatri, sering kita menemukan seorang tua dengan usia 80, 90 tahun, tapi dengan kelainan anemia hemolitik autoimun. Ya. Anemia hemolitik autoimun yang tidak diketahui penyebabnya ini sering terjadi pada orang tua yang memiliki riwayat keganasan darah pada keluarganya. Ya. Jadi bisa tiba-tiba semakin dikasih transfusi darah kan awalnya pemberian transfusi darah tuh setahun sekali ya. Karena kita memberikan transfusi darah orang ke dalam tubuh si orang tersebut, di dalam tubuh orang tersebut karena udah timbul lah antigen terhadap sel darah merah yang masuk tersebut. Kemudian mau nggak mau karena darahnya rendah sekali 4, 5 ya kita kasih lagi. Makin lama makin sering kebutuhannya. Karena setiap pemberian transfusi akan menimbulkan satu sensitivitas atau antigen terhadap sel darah merah tersebut. Apalagi kalau itu dari orang-orang yang berbeda ya. Ini pada kasus kita temukan semakin hari kebutuhan transfusinya menjadi sering. Nah, ini salah satunya di uria ya. Lainnya lagi bisa juga regenerasi, kompensasi daripada terjadinya penghancuran sel-sel darah merah, maka nah ini regenerasi dari kompensasi eritrosit akan meningkat. Kita akan lihat retikulositnya ya. Nah, retikulosit yang meningkat ini menunjukkan derajat hemolisis. Semakin banyak hemolitik terjadi, maka retikulositnya akan semakin banyak, makin tinggi ya. Kemudian bisa juga dari darah tepi, kalau kita dilihat di sumsum tulang, ya kita lihat adanya hiperplasia eritrosit ya. Karena tujuannya tadi dia karena terjadi anemia hemolitik, eritrositnya hancur ya. Tentu tubuh melakukan kompensasi baik di darah tepi maupun di sumsum tulang dan di eritropoiesis ekstrameduler lainnya seperti limfa dan hepat. Dua inilah kita biasanya karena mereka kompensasi ya untuk kembali memberikan sejumlah darah tertentu yang memang dibutuhkan oleh tubuh ya. Makanya pasien-pasien yang anemia hemolitik ini biasanya mereka masih bisa hidup sampai masih bisa bagus sampai HB4, HB3 masih bagus-bagus aja. Karena memang sudah teradaptasi dengan kondisi seperti itu ya. Kemudian anemia diagnosisnya ya tadi kita harus melakukan satu, HB-nya anemia. Oke. Anemia berarti di bawah 11 ya, kalau laki-laki di bawah 13. HB-nya di bawah 11.
Mau yang mana nih anemianya? Anemia apa nih? Lihat, ada nggak pansitopenia? Ada nggak bisitopenia? Lihat leukositnya, normal. Lihat trombositnya, normal. Lakukan pemeriksaan MCV, MCH, MCHC, RDW, dan retikulosit. Ya, kalau dia anemia hemolitik, retikulosit akan meningkat. Ya, kemudian red white cell-nya, RDW-nya juga akan meningkat ya pada anemia hemolitik karena bentuk selnya bermacam-macam. Demikian juga MCV, MCH, MCHC juga akan memberikan gambaran adanya anemia hemolitik. Ya, kemudian itu yang bisa kita kerjakan kalau kita sebagai dokter di PPK 1 ya, atau di rumah sakit bukan pendidikan atau bukan rumah sakit pusat ya. Cuman itu yang bisa kita periksa. Selebihnya pemeriksaan-pemeriksaan ini kita harus lakukan pemeriksaan di laboratorium khusus tentunya ya. Kemudian hemoglobinopati yang paling sering ya apa namanya? Saya sambil lihat jam takutnya kamu ini. Ya, 4 menit lagi. Hemoglobinopati di hemoglobin, rantai globinnya ya, gangguan pembentukan rantai globin, bisa 1 atau lebih dari gen-gen yang membentuk rantai globin. Biasanya bersifat resesif ya. Kayak kemarin kan hemofili terkait dengan kromosom X ya. Jadi kalau XX biasanya nggak kelihatan, tapi kalau XY baru kelihatan ya. Bisa gen globin alfa, bisa juga beta. Ini letak kromosom yang mengaturnya di mana ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah ini hemoglobinopati, mutasi salah satu gen globin di mana terjadi gangguan pada rantai globin dan perubahan susunan asam aminonya sehingga rantainya abnormal ya. Hemoglobinnya abnormal, strukturnya berbeda dan tanpa pengurangan sintesis rantai globin, tapi strukturnya berbeda. Tentu tadi sudah dikatakan beda aja intinya, korpuskulernya pasti terjadi hemolitik ya. Dan lainnya lagi adalah pada salah satu gen globin ya. Artinya berkurangnya atau tidak adanya sintesis. Kalau ini kan tidak ada pengurangan sintesis, hanya strukturnya yang berbeda. Kalau yang ini ada pengurangan sintesisnya ya pada salah satu rantai globin. Yang ini yang sering terjadi yang disebut thalassemia. Kalau yang ini kita hanya menyebut hemoglobinopati saja. Membedakannya gimana tadi dengan pemeriksaan khusus ya. Nah, keduanya bisa ditemukan bersama-sama. Kelainan pada pembentukan rantai maupun pada struktur. Thalassemia yang paling sering ya. Kalau kita lihat banyak pada orang Asia. Kalau di Indonesia katanya pada orang Sunda ya, pada orang Padang. Kemudian kita sering menemukan lagi yang paling banyak pada orang Chinese ya, yang di Indonesia. Kemudian klasifikasinya molekuler, kita thalassemia alfa beta. Ini pasti dengan pemeriksaan tertentu ya. Nah, yang paling sering memang thalassemia beta, alfa itu jarang. Kemudian bisa juga thalassemia homozigot dan thalassemia heterozigot ya. Tentu gejala klinis yang lebih berat yang homozigot ya. Bisa juga thalassemia mayor maupun thalassemia minor. Jadi kalau sangat kelihatan banget gejalanya, facies coli-nya dan lain-lain ya thalassemia mayor. Itu semua terkait dengan kebutuhan transfusi darah. Nah, kalau ngelihat ini polypeptide chains ya, rantai polipeptida, kalau kita lihat pada saat belum lahir ya, kita lihat ini rantainya ya, ini rantai gamma, epsilon, embryonik dan embryonik juga ya. Ini kalau kita lihat ini pembentuk rantai-rantai hemoglobin ya. Kalau kita lihat pada saat lahir HbA-nya rendah ya. Nih kalau kita lihat pada darah fetus yang dominan rantai alfa dan gamma. Ya. Alfa dan alfa 2, gamma 2 membentuk hemoglobin fetal. Ya ini rantai. Pada adult rantai gamma, alfa dan beta, alfa dan delta, alfa dan gamma. Nah,
Pada kondisi letal, HbF ini meningkat karena dia dibentuk oleh lantai alfa ini, lantai alfa, dan dibentuk oleh lantai gamma, ini tinggi. Pada saat fetus, ya, pada saat dalam kandungan. Nah, pada saat lahir, yang gamma ini akan turun, ya, nih gamma ini akan turun, kemudian yang alfa tetap, artinya rantai alfa itu sangat dominan membentuk hemoglobin, ya, ada di semuanya. Hanya saja nanti pembentukannya berubah komposisinya. Betanya meningkat, membentuk Hba yang akan meningkat, kemudian gamma, ya, gamma dari awal baru terbentuk menjelang mau lahir. Nah, ini disebut Hba2, rendah. Berarti yang paling dominan itu harus Hba, ya, yang terdiri dari rantai alfa dan beta, ya. Sedangkan HbF fetal harusnya lebih rendah. Nah, pada kasus tadi anemia aplastik, anemia hemolitik, didapatkan HbF yang meningkat, Hba-nya malah rendah, gitu. Kita tahu kalau HbF ini umurnya pendek, ya, enggak 120 hari, ya. Tuh, kalau kita lihat seperti ini komposisinya, ya, hemoglobin terdiri dari, ya, ini talasemia yang kita bentar lagi, ya. Oke, udah jam 10, udah jam 9. Baik, nanti adik-adik bisa lihat intinya pada thalassemia ini HbF-nya meningkat. Kalau HbF meningkat, ya berarti maka umur eritrositnya pendek, ya. Kemudian tergantung nanti kekurangan rantainya yang mana. Tadi kita lihat kalau Hba membutuhkan beta, ya. Kalau HbF gamma, ya. Tapi rantai alfa kalau yang kurang berarti talasemia alfa, kalau beta talasemia beta, ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, adik-adik baca lagi, ya. Jadi terkait dengan anemia, kemudian perdarahan yang kemarin kita pelajari, ITP juga ada di dalamnya. Tinggal leukemia. Leukemia nggak jauh dari anemia aplastik, hanya saja kalau leukemia tadi ada hepatosplenomegali. Kalau anemia aplastik nggak ada, ya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Sebelum ditutup? Ya ada. Ya. Pengobatannya sama, ya. Tergantung. Kalau talasemia ya transfusi aja. Semakin banyak transfusinya tadi. Semakin sering transfusi berarti semakin banyak, semakin sering ditransfusi akan semakin banyak sel-sel darah yang terpapar, terstimulasi oleh antigen asing, ya. Nanti kebutuhannya makin meningkat. Nah, penghancuran sel-sel darah merah kebanyakan di di limpa. Nanti limpanya lama-lama menjadi hipersplenisme. Semakin hipersplenisme, semakin sering kebutuhan sel darahnya, transfusinya. Makanya salah satu pengobatannya dengan splenektomi. Ya, baik itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini gejala-gejala klinis, ya, yang disebut Festus coli, ya. Kalau kita tahu memang ada pembentukan sel-sel darah di tulang pipih dan tulang panjang. Ini tulang pipih, ya. Oke, baik. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum, Bu. Ya. Untuk PPT-nya bisa diminta di... Ya, nanti saya perbaiki dulu, ya. Oh iya, baik. Biasanya sih sudah saya kasih ke akademik biasanya. Ya. Itu saja. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak, dokter. Izin lift, Dok. Sama-sama. Izin lift.